Sebelum kita mulai cerita hari ini, kami mohon para pendengar bisa menekan tombol subscribe di kanal ini. Ini untuk membantu menyebarkan cerita kepada lebih banyak orang dengan keadaan yang serupa. Jangan ragu juga untuk meninggalkan komentar di bawah. Sampaikanlah nasihat tulus untuk narasumber kita ya. Selamat datang nak. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke program Cerita Senior. Halo Nak Ngia. Saya duduk di sini dan saya mendengar dengan jelas setiap tarikan napas berat kamu. Sebuah tragedi ganda yang begitu kejam menimpa seorang pria muda. Baru saja kamu mengetahui bahwa anak yang selama ini kamu besarkan ternyata bukan darah daging kamu. Lalu kamu menerima kabar buruk seperti sambaran petir, bahwa kamu tidak akan pernah bisa punya anak. Rasa sakit yang bertumpuk dengan rasa sakit pengkhianatan di atas keputusasaan. Saya mengerti mengapa kamu terlihat begitu linglung seperti orang kehilangan akal, tapi Nak Ngia, walaupun kenyataan ini sangat kejam, kita harus tetap tenang dan menghadapinya baru kita bisa menemukan jalan keluar. Coba kamu minum air sedikit, tarik napas yang sangat dalam. Lalu ceritakan dari awal sampai akhir kepada saya dan para penonton. Semuanya bermula dari mana? Bagaimana kehidupan keluarga kamu sebelum adanya 2 lembar kertas ini? Ya, terima kasih Bapak Tantowi Yahya. Saya akan bercerita supaya Bapak dan semua orang mengerti rasa malu saya ini. Bapak Tantowi, saya duduk di sini di depan Bapak, tapi saya merasa jiwa saya sudah terbang entah kemana. Mungkin masih tertinggal di lorong rumah sakit yang dingin di Jakarta itu. Di tangan saya saat ini, Bapak lihat, hanya 2 lembar kertas putih yang tipis. Tapi bagi saya ini beratnya 1000 ton. Ini adalah 2 vonis hukuman mati untuk kehidupan seorang laki-laki berusia 30 tahun seperti saya. Saya ini seorang tukang bangunan. Tangan saya biasa memegang sekop, memegang batu bata, biasa terkena hujan dan panas, sudah kapalan. Tapi memegang 2 lembar kertas ini, tangan saya gemetar hebat. Tidak bisa saya tahan. Kertas pertama, dokter menyimpulkan bahwa si Sok, anak laki-laki berusia 3 tahun, yang saya cintai melebihi nyawa saya sendiri. Anak yang saya suapi bubur, anak yang saya nyanyikan lagu tidur, ternyata tidak punya hubungan darah dengan saya. Lalu, kertas kedua. Itu seperti tusukan pisau tambahan di hati saya. Dokter bilang saya mandul, di air mani saya tidak ada sperma. Saya tidak akan pernah bisa menjadi ayah lagi. Istri saya, namanya Lien, orang yang saya cintai, orang yang saya percayai sepenuhnya. Dia telah menipu saya dengan sangat menyakitkan Bapak. Saya membesarkan anak orang lain selama 3 tahun ini, mencintainya sepenuh hati. Kemana-mana saya bilang dia adalah permata hati. Sekarang saya baru tahu, saya adalah suami yang paling bodoh di dunia. Saya sudah kehilangan segalanya, Bapak Tantowi. Kehilangan istri yang saya anggap baik, kehilangan anak yang saya kira darah daging saya, dan kehilangan harapan sekecil apapun untuk menjadi ayah di masa depan. Saya melihat langit dan bumi berputar, gelap gulita. Saya tidak tahu harus hidup bagaimana lagi. Bagaimana saya harus menghadapi keluarga besar saya. Saya berasal dari daerah Vietien, Provinsi Bachiang. Daerah yang sekarang banyak kawasan industri itu, Bapak. Saya bekerja sebagai tukang bangunan lepas. Siapa saja yang menyewa saya untuk membangun rumah atau memplester tembok, saya pergi. Pekerjaannya memang sulit dan berdebu, tapi penghasilannya cukup untuk hidup. Istri saya, namanya Lien, 2 tahun lebih muda dari saya. Dulu dia hanya di rumah, bertani, menanam padi sesuai musim saja. Kami menikah lebih dari 4 tahun yang lalu. Hubungan kami pada awalnya sangat harmonis. Setelah menikah lebih dari 1 tahun, kami ingin punya anak. Kami terus berusaha tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Orang tua saya sangat berharap saya punya cucu. Mereka terus mendesak. Mereka bilang, "Nak Ngia, coba lihat. Teman-temanmu sudah pada menggendong anak. Kenapa kamu belum?" Saya juga gelisah, tapi saya berpikir, mungkin memang belum rezeki. Atau karena saya bekerja keras di proyek, jadi agak lambat saja. Tepat pada saat itu, dekat rumah saya, banyak kawasan industri merekrut pekerja. Istri saya berdiskusi dengan saya. Dia ingin melamar kerja sebagai buruh elektronik supaya penghasilannya stabil. Tidak perlu kotor-kotoran di lumpur lagi. Saya sayang istri. Saya langsung setuju. Dia bekerja di pabrik, berangkat pagi, pulang malam. Ada jemputan, berpakaian rapi dan bersih. Saya juga senang untuk istri saya. Tapi hal yang aneh adalah, istri saya baru bekerja di pabrik tepat 2 bulan. Dia sudah membawa kabar gembira. Hari itu dia menunjukkan kepada saya alat tes kehamilan 2 garis. Wajahnya sangat gembira,
Dia bilang, "Mas, saya hamil." Saya mendengar kabar itu rasanya sangat bahagia. Saya angkat istri saya dan saya putar beberapa kali. Orang tua saya, semua kerabat, semuanya senang, seperti mendapat harta karun. Saat itu saya berpikir sederhana saja. Ini pasti karena istri saya berganti lingkungan kerja. Psikologisnya lebih tenang, makannya lebih teratur. Jadi rezeki anak itu datang. Saya tidak menyangka itu adalah awal dari drama kebohongan. Dan sayalah si badutnya. Rezeki itu datang tepat setelah istri kamu berganti lingkungan kerja hanya dalam 2 bulan. Dalam kegembiraan yang luar biasa itu, sulit bagi suami yang jujur seperti kamu untuk menaruh curiga. Kamu menyambut kabar gembira itu dengan seluruh hati. Hati seorang pria yang sangat mendambakan menjadi ayah, lalu bayi itu lahir dan tumbuh dalam pelukan kasih sayang kamu dan keluarga. Tapi kata orang tua, jarum yang tersimpan lama akan keluar juga. Ciri-ciri genetik adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Apakah perbedaan penampilan fisik si Sok saat dia besar yang menaburkan benih-benih kecurigaan pertama di hati kamu? Benar, Bapak. Saat si Sok baru lahir, dia merah, kecil mungil. Tidak ada yang berkomentar apa-apa. Semua orang memuji dia lucu dan menggemaskan. Mirip ayah dan ibunya. Saya menggendongnya di tangan, melihat bibirnya yang mungil. Air mata bahagia saya menetes. Saya berjanji pada diri sendiri akan bekerja 2 kali lipat, 3 kali lipat, supaya dia bisa sama seperti teman-temannya. Tapi semakin si Sok besar, terutama sejak dia bisa berjalan dan berlari, sekarang dia 3 tahun. Ciri-ciri di wajahnya semakin jelas. Benar-benar sangat bertolak belakang dengan saya. Keluarga saya bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi seluruh garis keturunan ayah saya, dari kakek buyut sampai ke saya, semuanya punya kulit putih bersih, rambut lurus, dan yang paling khas adalah mata 2 kelopak yang besar dan jelas. Gen keluarga kami sangat kuat. Semua saudara saya mirip seperti cetakan. Tapi si Sok, dia seperti orang asing yang nyasar ke rumah. Kulitnya agak kokelat seperti sawo matang. Rambutnya sangat keriting, dan matanya hanya 1 kelopak. Matanya sipit setiap kali dia tersenyum. Dia tetap punya wajah orang Indonesia, Bapak. Bukan orang asing, tapi dia sangat berbeda dengan ciri genetik khas keluarga saya. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan. Saya pikir wajar, anak bisa mirip siapa saja. Mungkin mirip nenek moyang jauh dari pihak istri saya. Tapi tetangga-tetangga di kampung saya, Bapak tahu sendiri, mereka sangat suka bergosip. Setiap sore saya ajak anak berjalan-jalan di gang. Ibu-ibu yang berjualan air minum itu berbisik-bisik. Mereka bilang, "Aduh, kenapa si Sok tidak ada miripnya sama ayahnya si Ngia ya? Dia terlihat seperti anak orang lain yang nyasar. Ayahnya putih dan kalem, anaknya kok hitam legam begitu?" Kata-kata itu, awalnya saya abaikan. Saya anggap mereka iri, tapi setelah sering mendengarnya, itu meresap ke dalam pikiran saya, Bapak. Itu seperti jarum yang menusuk harga diri seorang pria. Bisikan-bisikan orang lain kadang-kadang sangat menyakitkan, tapi seringkali itu mencerminkan kebenaran yang objektif, yang mana orang yang ada di dalamnya tidak menyadari karena tertutup oleh perasaan. Kamu mencoba mengabaikannya untuk melindungi anak, untuk melindungi kedamaian keluarga kamu. Tapi bagaimana dengan orang tua kamu, kakek dan nenek Sisok? Mereka yang sangat menjunjung tinggi masalah garis keturunan. Bagaimana sikap mereka menghadapi perbedaan yang begitu jelas dari cucu laki-laki pertama ini? Tentunya tekanan dari orang tua kamu adalah alasan besar yang membuat kamu tidak bisa mengabaikannya lagi. Ya, orang tua sayalah yang memberikan tekanan paling besar. Orang tua sudah tua, seharian mereka hanya di sekitar cucu. Jadi mereka mengamati dengan sangat teliti. Ibu saya kadang-kadang menyindir saat makan. Dia bilang, "Nak Ngia, coba perhatikan. Ibu rasa si Sok tidak punya ciri khas dari keluarga kita sama sekali. Keluarga kita 3 generasi, tidak ada yang punya rambut keriting begitu. Coba kamu periksa, jangan-jangan rumah sakit salah kasih anak." Ayah saya memang lebih sedikit bicara, tapi setiap kali melihat cucunya, dia menghela napas panjang, pandangan matanya penuh kecurigaan. Saya sayang anak. Saya selalu mengelak. Saya bilang, "Ibu, ayah terlalu khawatir. Dia mirip dari pihak ibu atau siapa saja. Biarkan saja. Kita besarkan dia. Jangan dengarkan omongan orang luar yang mencela. Kasihan anak itu." Saya bicara keras begitu. Tapi di dalam hati, saya gelisah seperti terbakar.
Setiap malam saya tidur di samping anak saya. Saya lihat dia tidur nyenyak. Saya amati setiap kukunya, setiap bulu matanya. Saya cari, apakah ada yang mirip dengan saya? Semakin saya cari, semakin saya putus asa, karena saya tidak menemukan kesamaan apapun. Kecurigaan itu menggerogoti pikiran saya, membuat saya tidak nafsu makan, tidak bisa tidur nyenyak. Dan akhirnya, tepat seminggu yang lalu, saya tidak tahan lagi. Saya memutuskan harus mencari tahu, dan kesabaran saya sudah habis. Saya memutuskan untuk mencari kebenaran. Walaupun saya tahu, kebenaran itu mungkin akan menghancurkan kebahagiaan yang sedang saya bangun ini. Perjalanan kamu mengambil sampel tes dan naik bus sendirian ke Jakarta, itu pasti adalah perjalanan yang penuh kesendirian dan ketakutan. Bagaimana kamu melakukannya secara diam-diam agar istri kamu tidak curiga? Dan pada saat kamu memegang hasilnya di tangan, bagaimana perasaan kamu hancur berkeping-keping? Hari itu hari Minggu. Istri saya pergi kerja lembur di pabrik. Saya di rumah menjaga anak. Saat si Sok sedang asyik bermain, saya diam-diam mencabut beberapa helai rambutnya yang ada akarnya. Saya bungkus dengan hati-hati di kertas putih. Jantung saya berdebar kencang seperti orang mencuri. Saya titipkan anak ke rumah ibu saya. Saya berbohong, bilang ada urusan mendesak di kota Bakjiang, mau beli bahan bangunan, tapi sebenarnya saya naik bus langsung ke Jakarta. Saya mencari pusat tes DNA yang terpercaya, yang sudah saya cari di internet. Saat duduk menunggu hasilnya, waktu berjalan lambat seperti 1 abad. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya memohon semoga si Sok adalah anak saya. Walaupun dia jelek atau berbeda, tidak masalah. Asalkan anak saya, tapi Tuhan tidak mendengar permohonan saya, Bapa. Ketika pegawai memanggil nama saya untuk mengambil hasilnya, saya buka amplop itu. Kata-kata yang tercetak tebal langsung menghantam mata saya. Tidak ada hubungan darah. Kaki dan tangan saya lemas. Saya jatuh tersungkur di lantai pusat tes itu. Telinga saya berdenging. Air mata saya terus menetes. Tidak bisa saya tahan. Ternyata, selama 3 tahun ini, saya memang membesarkan anak orang lain. Saya ingat kembali waktu istri saya baru bekerja di kawasan industri. 2 bulan sudah hamil. Pasti ada rekan kerjanya atau manajer supervisor di pabrik yang selingkuh dengan istri saya. Rasa sakit dikhianati, diberi tanduk, ditipu membesarkan anak orang lain selama 3 tahun. Itu adalah kejutan yang sangat besar. Tapi tragedi tidak berhenti sampai di situ. Biasanya ketika mengetahui anak bukan anak sendiri, orang akan langsung berpikir untuk bercerai, mencari istri baru untuk punya keturunan. Mengapa kamu dalam kemarahan yang luar biasa itu malah terpikir untuk pergi memeriksa kesehatan pria saat itu juga? Apakah kamu ingin punya jaminan yang pasti untuk masa depan? Atau kamu sudah samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kesehatan kamu sebelumnya? Sejujurnya, Bapak, saat memegang kertas hasil yang pertama, saya sangat membenci istri saya sampai ke tulang. Saya langsung berpikir, sudah, cerai saja. Ceraikan saja perempuan nakal ini. Saya masih muda. Saya baru 30 tahun. Saya akan mencari istri lain. Saya akan punya banyak anak kandung untuk membuat orang tua saya bahagia, untuk membuat orang-orang terkejut. Pikiran untuk membalas dendam itu muncul sangat kuat. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa punya anak. Hanya istri saya saja yang nakal. Tapi kemudian saya terkejut. Saya ingat kembali masa-masa lebih dari setahun sebelum istri saya bekerja di pabrik. Kami berusaha keras, tapi tidak berhasil juga. Lalu saya ingat beberapa kali, saat teman-teman tukang bangunan duduk minum bersama, ada yang menggoda saya. Mereka bilang, "Kamu terlihat kalem begitu. Jangan-jangan kamu lemah." Saya pikir, mumpung saya ada di Jakarta, mumpung sudah sakit, sekalian saja sakit sekalian. Jadi saya pergi periksa bagaimana kondisi organ reproduksi saya, apakah ada masalah atau tidak, supaya saya tahu harus berbuat apa untuk part 2. Jadi saya naik ojek ke rumah sakit urologi terdekat. Saya melakukan semua tes, dari tes sperma sampai USG, sampai tes darah. Dan kemudian Tuhan menjatuhkan pukulan mematikan lagi kepada saya. Dokter memberikan kertas kedua kepada saya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Turut berduka cita, Pak. Di air mani Bapak tidak ditemukan sperma. Bapak mandul sejak lahir, itu karena penyumbatan saluran sperma atau masalah gen. Kemungkinan punya anak secara alami hampir 0. Saat itu saya tidak bisa menangis lagi, Bapak. Saya tertawa. Saya tertawa seperti orang gila di lorong rumah sakit. Ternyata istri saya tahu, atau dia beruntung, dia selingkuh. Lalu dia membawa pulang anak orang lain, untuk mengisi kekosongan, supaya saya dan keluarga saya
berpikir itu adalah rezeki dari Tuhan. Itu adalah berkah dari leluhur. Dia telah menipu seluruh keluarga saya dengan luar biasa. Saya adalah korban. Saya juga si badut dalam drama dia selama 3 tahun terakhir. Saya kehilangan istri, kehilangan anak, dan kehilangan hak untuk menjadi ayah selamanya. Mendengar tawa pahit kamu, hati saya terasa sakit. Tawa yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Orang bilang musibah tidak datang sendirian. Itu sering datang bertubi-tubi untuk menghancurkan daya tahan manusia. Bagi kamu, 2 lembar kertas tes itu bukan hanya angka medis yang kering, tapi itu adalah 2 pukulan palu godam, menghancurkan masa lalu, masa kini, dan masa depan kamu. Kamu berdiri di lorong rumah sakit, tertawa seperti orang gila, menertawakan nasib yang begitu ironis. Jadi setelah momen gila itu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu membawa pulang 2 vonis hukuman mati itu? Dan bagaimana kamu menghadapi istri dan anak tiri kamu selama 2 hari terakhir? Setelah tertawa seperti kesurupan, saya sempoyongan keluar dari gerbang rumah sakit. Langit Jakarta hari itu sangat panas. Tapi saya merasa gelap gulita seperti berjalan di ruang bawah tanah. Saya naik bus kembali ke Bajgiang. Sepanjang 2 jam duduk di bus, saya terus merogoh saku baju. Saya meremas 2 lembar kertas itu. Ada saatnya, saya ingin merobeknya. Melemparnya keluar jendela, biarkan angin membawanya pergi. Berpura-pura saya tidak pernah tahu kebenarannya. Terus tutup mata dan menjalani hidup. Terus bodoh dan menikmati kebahagiaan palsu. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Kebenaran itu sangat kejam, Bapak. Sekali kita tahu, kita tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Itu seperti duri yang menusuk hati. Semakin kita bergerak, semakin sakit. Sampai di ujung gang, saya melihat gerbang rumah yang familiar. Dulu setiap kali pulang kerja, saya merasa hangat di hati. Tapi sekarang saya merasa asing dan sangat menakutkan. Begitu saya memasukkan sepeda motor ke halaman, si Sok sedang bermain kelereng dengan anak-anak tetangga. Melihat bayangan saya, dia buru-buru menghentikan permainannya. Dia berlari ke arah saya, merentangkan 2 tangan kecilnya, minta digendong. Mulutnya cerewet memanggil, "Ayah Ngia pulang." Dia bertanya, "Apakah ayah belikan permen untuk Sok?" Biasanya mendengar panggilannya, semua rasa lelah saya hilang. Saya akan mengangkatnya, mencium pipinya yang tembam, lalu menggendongnya di pundak masuk ke rumah. Tapi hari itu, melihat dia berlari ke arah saya seperti melihat orang asing. Di kepala saya muncul tulisan, "Tidak ada hubungan darah." Saya mundur selangkah secara refleks. Menghindari pelukan anak itu, si Sok melihat ayahnya aneh. Dia berhenti. Wajahnya cemberut. Dia hampir menangis. Saat itu, melihat mata satu kelopak yang polos itu berkaca-kaca. Hati saya sakit sekali, seperti disayat pisau. Saya menyadari, meskipun dia tidak membawa darah daging saya, perasaan yang saya berikan selama 3 tahun ini adalah nyata, dan cinta dia kepada saya juga nyata. Saya mencoba mengusap kepalanya, lalu diam-diam masuk ke rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Reaksi mundur kamu adalah hal yang sangat manusiawi. Sangat naluriah ketika terluka, meskipun akal sehat tahu anak itu tidak bersalah. Tapi perasaan dikhianati mengalahkan segalanya. Menciptakan dinding tak terlihat yang memisahkan kamu saat itu juga. Anak itu baru 3 tahun. Dia sangat sensitif. Dia pasti merasakan dingin yang tidak biasa dari ayahnya. Momen itu pasti meninggalkan luka di hati kedua ayah dan anak itu. Lalu, bagaimana dengan istri kamu, Lien? Ketika melihat suaminya pulang dengan sikap aneh seperti itu, bagaimana reaksinya? Apakah dia curiga atau gelisah? Atau dia tetap memerankan istri yang baik dan bertanggung jawab seperti hari-hari biasa? Istri saya sedang sibuk memasak di dapur. Mendengar si Sok menangis, dia berlari ke atas. Dia melihat wajah saya cemberut. Tubuh saya bau asap dan debu perjalanan. Dia menyambut dengan ramah. Dia bilang, "Mas sudah pulang? Kenapa lama sekali?" Saya telepon tidak diangkat. Saya jadi khawatir sekali. Dia juga bertanya, "Ada apa kok si Sok sedih begitu?" Dia menyalahkan saya dengan manja. Dia bilang, "Ayah tidak belikan hadiah untuk anak ya?" Saya memandang istri saya. Dia tetap sama. Wajah itu, senyum yang dulu saya anggap paling lembut dan paling baik di dunia. Sekarang saya melihatnya dengan teliti. Saya bertanya pada diri sendiri, di balik senyum itu tersembunyi berapa banyak rahasia gelap? Apakah dia sedang tertawa dalam hati karena berhasil menipu suaminya yang bodoh ini? Atau dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Hanya kepolosan yang kejam. Saya tidak berani menatap mata istri saya lama-lama. Saya takut saya tidak bisa menahan diri.
Saya takut saya akan menerkam dan mencekiknya, berteriak di wajahnya. Mengapa kamu berani menipu saya? Saya takut kegilaan saya akan menghancurkan segalanya saat itu juga. Padahal, saya belum sempat memikirkan rencana untuk masa depan. Jadi saya mengelak, saya bilang, saya lelah. Mobil mogok di jalan jadi terlambat pulang. Saya menyuruh dia menyiapkan makan malam. Saya masuk ke kamar mandi. Saya putar keran air. Saya guyur wajah saya deras-deras untuk menyembunyikan air mata kebencian. Saat makan malam itu, suasana sangat berat. Seperti ada pemakaman, istri saya mengambilkan makanan untuk saya. Dia bercerita tentang pekerjaan di pabrik, cerita tentang anak, sementara saya hanya menunduk di atas mangkuk nasi. Saya makan terburu-buru supaya cepat selesai. Si Sok duduk di samping. Sesekali dia diam-diam melihat saya dengan tatapan takut. Seluruh keluarga sedang duduk di satu meja makan. Tapi hati kami sudah terpisah jauh sekali, Bapak. Keheningan yang menakutkan saat makan malam keluarga kadang-kadang lebih mengerikan daripada pertengkaran. Kamu sedang memaksakan diri untuk berperan sebagai suami yang biasa. Sementara di dalam hati kamu ada badai. Kamu belum menceritakannya saat itu. Mungkin karena jauh di lubuk hati, kamu masih ragu. Masih takut dengan kehancuran. Nak Ngia, selama 2 hari ini hidup dalam penderitaan itu, apa yang kamu pikirkan tentang istri kamu? Apakah kamu bertanya mengapa dia melakukan itu? Apakah dia wanita nakal yang sengaja menjebak kamu untuk mendapatkan suami? Atau hanya kesalahan sesaat yang bodoh, lalu dia takut dan harus menyembunyikannya? Dan yang lebih menyakitkan dengan hasil kemandulan kamu, apakah ada kemungkinan dia tahu suaminya tidak bisa punya anak? Lalu dia pergi mencari benih di luar untuk mempertahankan pernikahan ini. Ya, saya memikirkan hal itu sampai pusing selama 2 malam ini, Bapak. Saya tidur di samping istri saya. Saya mendengar napasnya yang teratur, tapi saya tidak bisa memejamkan mata. Saya memutar ulang setiap adegan memori selama 4 tahun hidup bersama. Istri saya, secara adil, selama 3 tahun ini, dia menjadi istri dan ibu tanpa cacat sedikit pun. Dia rajin bekerja di pabrik. Lembur itu sulit, tapi pulang ke rumah tetap menyiapkan makanan dengan baik. Merawat mertua dengan berbakti. Dia juga terampil merawat si Sok. Anak sakit, dia sendiri yang mengurus semuanya. Kalau tidak ada kertas tes itu, saya masih akan percaya dia adalah istri yang sempurna. Justru karena itu, saya semakin bingung. Saya bertanya pada diri sendiri, dari mana kehamilan itu berasal. Saya ingat kembali saat dia baru bekerja di pabrik selama 2 bulan, lingkungan baru, teman-teman baru, acara pesta, jam kerja malam. Mungkin dia telah jatuh ke pelukan pria lain. Mungkin itu hanya hubungan semalam. Atau dia dibujuk ketika tahu dirinya hamil. Dia panik. Dia takut jika mengaku dia akan diceraikan. Dia takut dicibir tetangga. Orang tua akan memutus hubungan, jadi dia memilih diam. Dia bertaruh dengan nasib. Dia memasukkan kehamilan itu kepada saya. Lalu, tentang apakah dia tahu saya mandul atau tidak. Saya pikir dia tidak tahu, Bapak. Atau dia hanya samar-samar menduga saya lemah. Tapi mana mungkin dia tahu secara pasti saya tidak punya sperma. Kan dia belum pernah memeriksa saya. Mungkin dia hanya berpikir dia beruntung. Baru saja dia selingkuh, dia langsung hamil. Dan saya, suaminya yang bodoh, tidak sengaja menerimanya di saat yang tepat. Kebetulan itu menyelamatkan harga dirinya. Tapi itu mendorong saya ke jurang kehinaan. Saya terus memikirkan adegan dia berada di pelukan pria lain. Lalu dia kembali tidur di samping saya. Perasaan dikhianati secara fisik dan mental. Itu menghantui dan menjijikkan sekali. Saya mengerti. Kamu sedang diombang-ambingkan antara citra istri yang baik di masa kini dan wanita penipu di masa lalu. Kedua citra itu terus saling silang, membuat kamu gila. Dan yang lebih mengerikan dari pengkhianatan itu adalah kertas kedua. Hasil tes kemandulan kamu itu seperti kunci pintu, mengunci semua jalan keluar kamu jika kamu hanya dikhianati. Tapi kesehatan kamu normal, kamu bisa bercerai, memulai hidup baru, menikah lagi, punya keturunan. Tapi kali ini Tuhan mencabut hak kamu untuk menjadi ayah. Ini berarti meskipun kamu menceraikan Lien, menikahi wanita lain, kamu tidak akan pernah punya anak kandung kamu sendiri.
Bagaimana kebenaran ini memengaruhi pikiran kamu dalam memutuskan apakah kamu akan pergi atau tinggal? Itulah yang paling menyakitkan bagi kamu. Itulah yang paling menyakitkan bagi saya, Bapak Tantowi. Jika saya sehat normal, saya bersumpah, saya akan mengusir ibu dan anak itu dari rumah saat itu juga. Saya tidak akan berpikir sedetik pun. Saya akan melempar kertas tes itu ke wajahnya, lalu bercerai. Tapi kertas kedua itu membuat saya mundur. Itu membuat saya menjadi pengecut. Saya berpikir, sekarang saya baru 30 tahun. Jika saya menceraikan istri, saya harus memulai dari awal lagi. Dan di kampung saya, pria yang menceraikan istri lalu dibilang mandul. Jika cerita ini terbongkar, apakah ada wanita baik-baik yang mau menikahi saya? Atau saya akan mendapatkan wanita yang juga gagal dalam pernikahan? Atau wanita yang tidak bisa punya anak? Lalu saya akan hidup sendirian sampai tua. Tidak punya anak, tidak punya orang untuk bersandar. Orang tua saya sudah tua. Mereka sangat mendambakan cucu untuk melanjutkan garis keturunan. Jika mereka tahu saya tidak punya keturunan, mereka pasti akan sakit dan meninggal. Saya melihat si Sok. Selama 3 tahun ini, dia adalah satu-satunya kegembiraan seluruh keluarga. Dia memanggil saya ayah. Dia sangat dekat dengan kakek dan neneknya. Meskipun bukan darah daging, tapi perasaannya nyata. Jika sekarang saya membongkar semuanya, saya akan kehilangan segalanya. Kehilangan istri, kehilangan anak yang saya curahkan begitu banyak perhatian, dan kehilangan kehormatan sebagai seorang pria. Saya takut kesepian, takut tatapan kasihan orang lain kepada pria yang tidak bisa punya anak. Justru karena itu, selama 2 hari ini saya terus menahan diri. Saya menelan pahit, saya tidak berani membuka mulut sedikit pun. Saya merasa sangat pengecut, bukan Bapak? Tidak, itu bukan pengecut. Itu adalah pertimbangan yang sangat menyakitkan dari seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang. Kamu sedang menimbang-nimbang antara harga diri dan ketakutan akan masa depan yang kesepian. Itu adalah psikologi yang sangat normal. Nangya, kamu mencoba mempertahankan cangkang kebahagiaan itu karena kamu takut di dalamnya ada kekosongan. Tapi coba kamu lihat lebih dalam sedikit. Kamu bilang kamu takut kehilangan si Sok. Jadi, apakah perasaan kamu kepadanya setelah mengetahui kebenaran itu masih utuh? Atau setiap kali melihat dia, kamu melihat bayangan pria lain, melihat pengkhianatan istri kamu? Apakah kamu punya cukup kemurahan hati untuk terus mencintainya seperti 3 tahun terakhir? Atau rasa dendam akan muncul perlahan-lahan? Lalu kamu akan melampiaskan amarah kepada anak yang tidak bersalah itu? Selama 2 hari ini, saat anak itu mendekat, apa perasaan kamu? Kasihan atau benci? Perasaan saya campur aduk, Bapak. Ada saatnya saya melihat dia tidur. Wajahnya polos, mulutnya komat-kamit. Saya sangat menyayanginya. Saya berpikir, anak siapa saja sama, membesarkanlah yang paling penting. Saya ingin memeluknya erat-erat, melindunginya. Karena bagaimanapun juga, dia juga korban. Dia tidak bisa memilih orang tua, dia tidak bisa memilih cara dia dilahirkan. Dia sepenuhnya tidak bersalah. Tapi kemudian ada saatnya dia bandel, atau saat dia tertawa dengan mata sipitnya. Mata satu kelopak itu menghantam mata saya, mengingatkan saya tentang asal-usulnya yang tidak jelas. Saat itu, darah panas di tubuh saya kembali naik. Saya kembali merasa tidak nyaman. Saya membenci wajah itu. Kemarin, saat dia menumpahkan gelas air ke lantai, biasanya saya hanya menegurnya dengan lembut. Tapi kemarin saya membentaknya sangat keras. Bahkan saya hampir mengangkat tangan untuk menamparnya. Anak itu sangat takut. Dia berteriak menangis, lalu lari mencari ibunya. Saat istri saya lari keluar untuk menenangkan anak itu, melihat tatapan menyalahkan dari istri saya merasa menyesal, tapi juga merasa puas dengan cara yang menjijikkan. Saya takut jika terus hidup dalam kepalsuan ini, saya akan berubah menjadi ayah yang buruk, seorang pelaku kekerasan mental terhadap anak tanpa saya sadari. Saya takut pada iblis kecemburuan di dalam hati saya, Bapak. Kamu sangat jujur pada diri sendiri. Kamu mengakui iblis kecemburuan sedang tumbuh di pikiran kamu. Rasa sakit hati karena harga diri itu sangat menakutkan. Itu bisa mengikis kasih sayang dengan cepat dan mengubah pria yang baik menjadi orang yang kasar tanpa disadari. Kamu tidak bisa hidup seumur hidup dengan topeng ayah yang hebat, sementara jiwamu berdarah. Karena tekanan yang terlalu lama itu cepat atau lambat akan meledak dan akibatnya akan jauh lebih mengerikan. Nangya, coba putar waktu kembali sedikit. Coba kamu ingat kembali selama 3 tahun terakhir. Atau lebih jauh saat istri kamu hamil.
Apakah ada tanda-tanda sekecil apapun yang menunjukkan dia menyembunyikan rahasia besar yang saat itu karena kamu percaya, kamu tidak sengaja mengabaikannya? Mendengar Bapak bertanya, pikiran saya seperti film yang diputar lambat, memutar kembali hari-hari yang lalu. Memang saat itu saya terlalu polos. Saya percaya istri saya sepenuhnya. Jadi saya tidak curiga sedikit pun. Tapi sekarang jika saya hubungkan, saya baru sadar betapa bodohnya saya. Saya ingat saat dia baru hamil muda, sifatnya banyak berubah. Biasanya dia ceria, suka bercerita tentang pekerjaan di pabrik. Tapi saat itu dia sering melamun, sering duduk linglung menatap keluar jendela. Pernah sekali saya pulang kerja, saya lihat dia menangis terisak-isak di kamar. Saya tanya, dia bilang karena ngidam dan lelah jadi dia sedih. Saya sayang istri, saya malah semakin memanjakannya. Saya belikan udang dan ikan untuk menambah gizi. Lalu ada lagi soal pemeriksaan kehamilan, selama 9 bulan 10 hari, dia selalu pergi periksa sendirian. Atau mengajak teman kerjanya. Setiap kali saya bilang, biar saya antar, dia selalu menolak. Dia bilang, Mas kan sibuk kerja di proyek. Jangan ambil cuti. Biar saya pergi dengan Hoa atau Hue saja biar lebih nyaman. Kan sesama perempuan lebih mudah bicara. Saya pikir istri saya sayang saya, jadi saya ikuti. Sekarang saya pikir lagi. Pasti dia takut saya ikut. Dokter mungkin tidak sengaja mengatakan sesuatu tentang hari pembuahan atau usia kehamilan. Itu tidak cocok dengan waktu kami berhubungan. Maka semuanya akan terbongkar. Bahkan ada malam-malam dia tidur sambil mengigau. Dia terus bergumam, maaf. Saya bangunkan dia. Dia berkeringat dingin. Dia bilang dia mimpi buruk kehilangan anak. Saat itu saya hanya bisa memeluk istri saya. Ternyata hati nuraninya juga tersiksa. Atau dia takut kebenaran terungkap. Semua petunjuk itu sudah ada di depan mata. Tapi saya malah buta. Saya terus tertawa gembira seperti orang bodoh. Kalau dipikir-pikir, saya membenci diri saya sendiri, Bapak. Kenapa saya bisa percaya orang dengan sebegitu butanya? Orang bilang, jika sudah cinta, tahi kucing pun rasa coklat ketika cinta dan kepercayaan terlalu besar. Akal sehat seringkali tertidur, itu wajar bagi manusia. Kamu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri atas masa lalu yang sudah berlalu. Yang penting adalah saat ini, ketika tirai rahasia sudah terkoyak, kamu harus menghadapi rasa sakit yang telanjang itu. Kamu bilang kamu takut pada iblis kecemburuan, takut menjadi ayah yang buruk. Jadi selama 2 hari terakhir, selain saat melihat anak dengan tatapan benci, apakah ada momen naluri ayah kamu muncul dengan kuat? Momen yang membuat kamu ingin melepaskan semua kebencian, lalu memeluk anak itu? Coba ceritakan kepada saya tentang sebuah kenangan, sebuah momen spesifik antara kamu dan anak itu yang paling kamu ingat. Momen di mana kamu merasa si Sok benar-benar anak kamu. Terlepas dari semua kertas tes. Ada, Bapak. Banyak sekali. Justru kenangan-kenangan itulah yang menjadi rantai yang mengikat kaki saya. Yang membuat saya tidak bisa pergi begitu saja. Saya paling ingat saat musim dingin tahun lalu. Saya jatuh dari perancah saat bekerja. Kaki saya patah. Harus digips di rumah selama 2 bulan. Istri saya harus tetap bekerja di pabrik setiap hari untuk mencari uang. Di rumah hanya ada kami berdua, ayah dan anak. Saat itu si Sok baru berusia lebih dari 2 tahun. Usia yang belum mengerti apa-apa. Tapi dia seperti mengerti keadaan, Bapak. Melihat ayahnya terbaring diam di tempat tidur. Kakinya putih karena gips. Dia terus berada di samping saya. Tidak pernah jauh. Dia membawa semua mainan superhero. Mainan mobilnya. Dia susun penuh di sekitar tempat tidur saya. Dia bilang, ayah, main sama Sok biar ayah tidak sakit. Saat makan, dia memegang sendok, dia menyuapi saya. Walaupun berceceran di mana-mana, tapi dia memaksa ingin menyuapi ayahnya. Dia bilang, ayah, makan biar cepat sembuh kakinya. Biar bisa gendong Sok jalan-jalan ke taman. Ada hari saya sakit sekali. Saya meringis, anak itu takut. Matanya berkaca-kaca. Dia lari mengambil handuk mukanya handuk yang bau susu dia lap keringat di dahi saya. Lalu dia membungkuk dan meniup-niup kaki saya yang patah. Dia bilang, Sok tiup biar sakitnya hilang ya. Ayah jangan menangis ya. Bapak bilang, anak seperti itu. Dia mencintai saya dengan seluruh hati polosnya. Bagaimana mungkin saya tega membencinya? Saat itu saya memeluknya. Saya menangis sesenggukan. Saya diam-diam berterima kasih kepada Tuhan, karena telah memberi saya anak yang berbakti. Justru kenangan itulah yang kembali menghantui saya sekarang. Setiap kali saya ingin membuka mulut untuk mengatakan kebenaran, ingin mengusir ibu dan anak itu,
Bayangan si Sok memegang handuk mengelap keringat saya muncul. Itu seperti sebuah pengingat. Meskipun darah di tubuhnya bukan darah saya, tapi cinta di hatinya adalah untuk saya. Saya takut jika saya mengatakannya. Saya akan kehilangan mata yang jernih itu. Kehilangan panggilan ayah yang penuh kepercayaan itu. Saya takut melihat ketakutan dan luka di mata anak kecil. Itu adalah hal yang paling kuat menahan saya. Tapi juga hal yang paling menyakitkan bagi saya. Karena konflik di hati saya. Cerita tentang handuk muka dan tiupan-tiupan kecil si Sok itu benar-benar menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Itu adalah kasih sayang yang paling murni, tidak pamrih, tidak perhitungan, dan pasti tidak bisa dipalsukan. Anak itu tidak bersalah. Dan cintanya kepada kamu adalah 100% nyata. Tapi Nak Nia, selain kasih sayang itu, kamu juga menyebutkan ketakutan akan kesepian dan prasangka sosial jika kamu bercerai dan cerita kemandulan itu terungkap di kampung kamu. Di mana pandangan tentang punya banyak anak dan melanjutkan garis keturunan masih sangat kuat. Bagaimana tekanan itu secara spesifik begitu mengerikannya? Coba kamu ceritakan lebih dalam tentang ketakutan itu, tentang apa yang kamu bayangkan akan terjadi pada kamu dan orang tua kamu jika semuanya terbongkar. Itu mengerikan sekali, Bapak Tantowi. Itu seperti hukuman seumur hidup yang menggantung di atas kepala saya. Di kampung saya, semua orang saling kenal. Cerita tentang keluarga yang kehilangan ayam hari ini, besok seluruh kampung sudah tahu. Jika cerita saya membesarkan anak orang lain terbongkar, saya akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Orang akan menunjuk ke wajah saya, bilang, dia bodoh, dia dikhianati istrinya. Tapi tidak tahu, membesarkan anak orang lain sampai gemuk, harga diri seorang pria tidak mengizinkan saya menanggung rasa malu itu. Tapi rasa malu itu masih belum lebih menakutkan daripada stigma mandul. Bapak tahu, di kampung, orang sangat menghargai punya anak. Wanita yang tidak bisa melahirkan disebut pohon beracun tanpa buah, sementara pria yang tidak bisa punya anak dianggap tidak berguna, dianggap memutuskan garis keturunan, dianggap durhaka kepada leluhur. Jika mereka tahu saya tidak punya sperma, tidak bisa punya anak, orang akan melihat saya dengan tatapan kasihan bercampur hina. Saya akan dikeluarkan dari obrolan pria, akan dianggap sebagai orang rendahan, dan yang paling menyakitkan adalah orang tua saya. Ayah saya adalah kepala keluarga. Beliau sangat menghargai masalah keturunan. Mereka bangga pada cucu laki-laki pertama. Sebanyak itulah mereka akan hancur jika tahu kebenarannya. Saya membayangkan ayah saya memegang dada lalu ambruk. Ibu saya menangis histeris. Saya tidak tahan. Orang tua sudah tua. Bagaimana mereka bisa menanggung kejutan ganda ini? Saya takut mereka akan meninggal karena sedih dan malu kepada tetangga. Saya juga memikirkan masa depan saya. Jika bercerai, usia 30 tahun dibilang menceraikan istri. Ditambah penyakit mandul, apakah ada wanita yang mau menikahi pria yang tidak bisa memberi mereka hak untuk menjadi ibu? Tentu saja tidak, atau sangat sulit. Saya harus hidup sendirian di rumah yang luas. Sakit tidak ada yang tahu. Meninggal pun tidak ada yang tahu. Saat liburan, melihat rumah orang lain berkumpul, saya harus duduk meratapi kesepian. Gambaran itu sangat gelap dan dingin. Itu membuat saya merinding setiap kali memikirkannya. Makanya saya terus menunda, terus ragu-ragu. Ingin melepaskan tapi tidak berani. Ingin mempertahankan tapi hati penuh duri. Ketakutan akan kesepian dan tekanan opini publik itu adalah belenggu tak terlihat yang sangat berat. Itu mengikat kamu dalam situasi dilema. Kamu harus memikul harga diri seluruh keluarga dan kebahagiaan masa tua orang tua kamu, beban yang terlalu berat untuk pria muda. Nak Nia, selama 2 hari ini, ketika keputusasaan mencapai puncaknya, apakah kamu pernah berpikir untuk mencari pria itu, pria yang menanam benih di istri kamu itu? Apakah kamu penasaran siapa dia? Di mana dia sekarang? Apakah dia tahu keberadaan si Sot? Apakah kamu pernah menggeledah ponsel atau barang-barang istri kamu untuk mencari petunjuk? Ya, Bapak, saya sudah melakukannya. 2 malam yang lalu, saat istri saya tidur nyenyak, saya diam-diam mengambil ponselnya. Saya gemetar saat membukanya. Syukurlah dia masih menggunakan kata sandi lama, tanggal lahir saya. Saya masuk ke bagian pesan. Bagian Zalo, Facebook, seperti orang gila. Saya ingin mencari tahu siapa pria bajingan itu. Saya ingin tahu seperti apa wajahnya. Siapa dia yang berani menghancurkan keluarga saya. Saya membaca setiap pesan. Saya amati setiap komentar. Setiap tombol suka dari orang asing.
tapi istri saya sangat rapi. Atau dia sudah menghapus semua jejak? Saya tidak menemukan hal yang mencurigakan sama sekali. Hanya pesan pekerjaan, pesan obrolan dengan beberapa ibu-ibu teman kerja. Tidak ada pesan dari nomor aneh. Tidak ada kata-kata cinta. Kerapian itu malah membuat saya semakin gila. Saya merasa seperti meninju karung kapas. Tidak tahu di mana musuhnya. Saya berbaring sambil memegang dahi. Saya berfantasi bermacam-macam. Saya curiga pada manajer lain yang sering menelepon istri saya untuk segera bekerja. Saya curiga pada pria tetangga yang menyewa kamar di dekat pabrik istri saya. Bahkan saya menatap wajah pria-pria yang lewat di jalan. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah dia pelakunya? Kecurigaan itu membuat kepala saya ingin meledak. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah dia tahu keberadaan si Sok? Jika dia tahu, apakah suatu hari dia akan kembali untuk menuntut anak itu? Atau dia hanya pria yang bermain-main? Sudah bosan lalu pergi? Semakin saya pikirkan, semakin saya merasa marah. Mengapa saya, seorang suami yang baik, harus membesarkan anak untuk pria yang tidak bertanggung jawab, sementara pria itu bebas di luar sana? Mungkin sedang bahagia bersama istri dan anaknya. Sedangkan saya harus menanggung akibatnya. Harus membersihkan kekacauan yang dia tinggalkan. Ketidakadilan itu membuat darah di tubuh saya mendidih. Ada saatnya saya ingin membangunkan istri saya saat itu juga. Mengarahkan ponsel ke wajahnya, dan menyuruhnya menyebutkan nama pria itu. Tapi kemudian suara napas si Sok yang teratur di samping saya, menahan saya. Saya takut suara pertengkaran akan membangunkan anak itu. Membuatnya takut, saya melempar ponsel. Saya menarik selimut menutupi kepala. Saya menangis tanpa suara. Kesulitan untuk tidak tahu siapa lawan kamu itu lebih tidak nyaman daripada mengetahui wajahnya dengan jelas. Kamu sedang menyiksa diri sendiri dengan fantasi dan kecurigaan tanpa batas. Mengubah setiap pria di sekitar menjadi tersangka. Itu adalah kondisi psikologis yang sangat berbahaya. Itu akan menguras kesehatan dan mental kamu dengan sangat cepat. Kamu sedang hidup di neraka. Neraka yang diciptakan oleh situasi dan pikiran kamu sendiri. Nak Ngia, kamu bilang kamu takut orang tua kamu akan kaget jika tahu. Tapi apakah kamu pernah berpikir untuk curhat kepada orang lain? Misalnya seperti saudara kandung atau teman baik. Apakah kamu butuh seseorang untuk berbagi beban ini? Atau kamu berniat memeluk bom bunuh diri sendirian sampai meledak? Saya tidak berani bicara pada siapapun, Bapak. Saya punya kakak laki-laki, punya kakak perempuan, tapi saya tidak berani membuka mulut. Saya takut. Sekali rahasia itu keluar dari mulut, itu tidak akan menjadi rahasia lagi. Saudara-saudara saya juga emosional. Jika tahu, mereka pasti akan membuat keributan. Mereka akan mendatangi rumah istri saya. Membuat masalah, menuntut keadilan untuk adik mereka. Saat itu, seluruh kampung akan tahu. Orang tua saya juga akan tahu. Dan tragedi yang sedang saya coba cegah akan terjadi saat itu juga. Lalu teman-teman, teman minum banyak, tapi teman untuk berbagi rasa malu ini tidak ada. Harga diri kami para pria sangat tinggi. Menceritakan istri selingkuh, membesarkan anak orang lain, itu sama saja menampar wajah sendiri. Mereka akan menertawakan saya, atau mereka akan melihat saya dengan tatapan kasihan. Saya tidak butuh belas kasihan itu. Makanya, saya mencari Bapak, mencari program ini. Saya menganggap ini adalah satu-satunya tempat saya bisa mencurahkan isi hati. Tanpa takut identitas saya terbongkar. Tanpa takut dihakimi orang yang saya kenal. Saya sangat kesepian, Bapak. Di rumah saya sendiri, Toy merasa tersisih. Istri tertawa gembira, anak riang gembira, orang tua bahagia. Hanya saya sendiri yang menanggung beban di hati. Sore kemarin saya putus asa sekali. Saya naik sepeda motor, saya lari ke tepi Sungai Chao. Saya duduk di sana sepanjang sore, melihat air sungai mengalir lambat. Pernah ada saatnya Toy berpikir bodoh. Lebih baik saya terjun ke sungai. Mati adalah akhir. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi siksaan. Tidak perlu memilih apa-apa lagi. Saya tinggalkan semuanya untuk istri saya urus. Dia yang menyebabkan, dia yang harus menanggungnya. Tapi kemudian ponsel saya berdering. Ibu saya yang menelepon. Ibu bilang, "Nak Ngia, pulang makan. Hari ini, Ibu masak ikan kesukaanmu." Si Sok terus minta tunggu ayah pulang baru mau makan. Mendengar suara ibu, saya tersadar. Saya berpikir, jika saya mati, bagaimana ibu saya akan hidup? Bagaimana si Sok akan terlantar? Saya kembali memutar motor, terus memainkan peran suami dan ayah yang bahagia. Tapi saya tahu, daya tahan saya juga ada batasnya. Saya hampir hancur, Bapak Tantowi.
batasan antara hidup dan mati. Kadang-kadang sangat tipis seperti itu. Sebuah telepon dari ibu, sebuah makanan yang ditunggu oleh anak kecil, itu menarik kamu kembali dari jurang maut. Itu membuktikan kamu adalah orang yang sangat peduli. Selalu menempatkan orang yang kamu cintai di atas diri sendiri, tapi kamu tidak bisa terus memaksakan diri menanggungnya dalam kesendirian seperti itu. Pegas yang terlalu ketat, daya pantulnya akan semakin berbahaya. Kamu sedang berdiri di persimpangan jalan, di satu sisi ada kebenaran yang telanjang dan menyakitkan, di sisi lain ada kedamaian palsu tapi stabil. Kedua jalan itu penuh tantangan. Kamu merasa tidak berdaya, ingin menyerah tapi tidak tega, ingin berjuang tapi takut terluka. Perasaan kamu saat ini seperti orang yang berjalan di atas tali di antara dua tebing. Angin bertiup kencang, kamu tidak tahu akan jatuh ke sisi mana. Nak Nia, apakah kamu pernah mencoba memikirkan skenario lain? Yaitu jika kamu bicara terus terang dengan istri kamu, membuka kartu kepada dia, apakah dia akan menerima untuk hidup menebus kesalahannya? Atau dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan kamu? Mencari ayah kandung untuk anak itu, bagaimana kamu menilai perasaan istri kamu kepada kamu dan keluarga ini? Setelah 4 tahun hidup bersama, Saya juga sudah memikirkan skenario itu. Saya mengamati istri saya dengan sangat teliti. 4 tahun ini, selain dari masalah besar itu, dia hidup dengan saya tanpa celah sedikit pun. Dia merawat orang tua saya seperti orang tua kandungnya, tidak pernah kurang ajar satu kata pun. Kepada saya, dia juga memanjakan saya, mengambilkan nasi, menyajikan air. Saya sakit, dia khawatir sekali. Saya pikir perasaannya kepada saya adalah nyata. Atau setidaknya ikatan suami istri itu sangat dalam. Mungkin dia menyembunyikan cerita kehamilan itu, bukan karena ingin menipu saya untuk mendapatkan uang, tapi karena dia takut kehilangan saya. Takut kehilangan keluarga ini. Dia tahu saya sangat mendambakan punya anak, dan dia juga tahu jika dia mengatakan kebenaran, saya tidak akan pernah menerima, jadi dia bertaruh. Dia menggunakan anak itu untuk mengikat saya. Tapi saya masih takut, Bapak. Saya takut ketika saya mengatakan kebenaran bahwa saya mandul. Dia akan berubah sikap. Siapa tahu dia akan berpikir saya adalah pria yang tidak berguna. Tidak ada nilai untuk dimanfaatkan lagi. Atau, siapa tahu pria selingkuhan itu masih diam-diam menghubungi, hanya menunggu istri saya bercerai. Lalu dia akan mengambil ibu dan anak itu. Hati manusia sulit ditebak, saya tidak berani yakin apa-apa. Saya takut setelah saya membuka kartu, saya akan menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Ditertawakan oleh istri saya lalu dia pergi. Saat itu saya akan kehilangan istri. Kehilangan anak, ditambah lagi dicap suami yang dikhianati, lalu mandul. Saya tidak akan bisa hidup menanggung rasa malu itu. Juga karena itu saya ingin mencari cara yang lebih terhormat, lebih stabil. Saya ingin mempertahankan sisok, ingin mempertahankan cangkang keluarga yang bahagia untuk menyenangkan orang tua. Tapi saya tidak ingin menanggung kebohongan ini lagi. Saya terlalu serakah, ya Bapak. Saya ingin punya segalanya, padahal saya tidak memegang kendali apa-apa. tidak ada yang menyebut keinginan untuk bahagia dan damai itu serakah. Nak Ngia, kamu hanya berusaha melindungi hal yang paling berharga yang tersisa dalam hidup kamu. Tapi hidup seringkali tidak memberi semua orang segalanya. Ingin mendapatkan ini, harus menerima kehilangan itu. Kamu ingin mempertahankan cangkang yang hangat, tapi di dalamnya ada bisul yang bernanah. Jika tidak dikeluarkan, cepat atau lambat, itu akan pecah dan menginfeksi seluruh tubuh. Kamu bilang kamu takut orang tua kamu akan kaget jika tahu. Coba kamu bayangkan, jika kamu terus diam dan menanggungnya sendirian. 5 tahun, 10 tahun lagi, ketika daya tahan kamu habis, kamu menjadi kasar, pecandu alkohol, atau depresi, saat itu, apakah orang tua kamu tidak akan sakit hati? Atau yang lebih buruk, jika pria itu tiba-tiba muncul menuntut anak itu setelah anak itu besar. Saat itu kebenaran terungkap. Kejutan bagi orang tua kamu dan si Sok akan jauh lebih mengerikan daripada sekarang. Apakah kamu berpikir menyelesaikannya lebih cepat? Sakit sekali lalu sembuh. Itu adalah cara terbaik untuk melindungi semua orang dalam jangka panjang. Bapak bilang, itu membuat saya tersadar akan banyak hal. Benar, jarum yang tersimpan lama akan keluar juga. Saya tidak bisa menjamin pria itu tidak akan pernah muncul. Atau si Sok tidak akan mempertanyakan penampilannya saat dia besar nanti. Saya sedang hidup di atas tumpukan api.
Tapi saya pura-pura merasa sejuk. Saya ingat ayah saya. Beliau hidup bersih seumur hidup. Menjaga kehormatan keluarga, beliau sering bilang kepada saya, keluarga kita miskin uang, miskin harta, tapi kaya akan moral dan kasih sayang. Kamu hidup agar bisa berjalan dengan kepala tegak. Jangan biarkan ada orang menunjuk-nunjuk di belakangmu. Nasihat ayah terus terngiang di telinga saya. Itu membuat saya semakin tersiksa. Saya sedang menipu ayah, membiarkan darah asing menyusup ke garis keturunan, menyembah leluhur dengan cucu yang tidak punya hubungan darah. Saya merasa saya adalah anak durhaka, penjahat keluarga. Setiap kali menyalakan dupa di altar, tangan saya gemetar. Saya tidak berani berdoa apa-apa, karena saya merasa tidak pantas. Beban spiritual itu juga menindih pundak saya. Tidak kalah berat dari beban hidup sehari-hari. Saya ingin mengakui kepada orang tua saya, agar hati saya lega. Tapi melihat rambut putih ibu, melihat punggung ayah yang bungkuk, saya menelan kata-kata itu kembali. Saya lebih memilih menanggung dosa durhaka kepada leluhur, daripada membiarkan orang tua saya meninggal karena marah. Saya memilih mengorbankan jiwa saya, untuk menjaga raga orang tua saya. Apakah pengorbanan itu sepadan, Bapak? Atau saya bodoh, mencelakakan diri sendiri? Bakti kepada orang tua kadang-kadang menempatkan manusia dalam situasi yang sangat ironis. Kamu memilih menanggung karma untuk orang tua kamu. Itu adalah hati seorang anak yang berbakti yang patut dihargai. Tapi kamu lupa satu hal. Orang tua kamu mencintai kamu karena kamu adalah anak mereka. Bukan hanya karena kamu melahirkan cucu pertama. Jika orang tua kamu tahu kamu sedang hidup di neraka dunia, menelan air mata setiap hari, apakah mereka akan merasa bahagia atau mereka akan sakit hati berkali-kali lipat karena melihat anak mereka menderita? Nak Ngia, sejauh ini kita banyak bicara tentang ketakutan, tentang siksaan. Tapi coba kita lihat ke arah secercah harapan. Kamu bilang istri kamu adalah orang yang baik. 4 tahun terakhir hidup dengan sangat baik. Jadi, apakah kamu memikirkan kemungkinan jika kamu memaafkan, dia akan menggunakan sisa hidupnya untuk menebus kesalahan kepada kamu, seorang wanita yang pernah salah ketika dimaafkan oleh suaminya. Mereka seringkali akan mati-matian melindungi rumah tangga itu. Apakah kamu percaya pada kekuatan perubahan atau kepercayaan kamu sudah mati sepenuhnya? Saya sangat ingin percaya, Bapak. Saya sangat ingin percaya istri saya lagi seperti dulu, tapi duri di hati saya terus sakit. Saya takut, jika saya percaya, lalu saya ditipu lagi, saya akan mati. Namun, melihat cara dia merawat si Sok, cara dia mengkhawatirkan saya masih punya secercah harapan. Mungkin dia juga sedang menunggu jalan keluar, menunggu kesempatan untuk mengakui, tapi dia tidak berani membuka mulut. Jika sayalah yang membuka pintu itu, siapa tahu dia akan menangis dan kembali menjadi istri yang setia dan penuh kasih sayang kepada saya. Saya juga memikirkan gambaran kami berdua membesarkan si Sok bersama, menjadi tua bersama, meskipun tidak punya anak kandung, tapi punya anak angkat yang berbakti juga merupakan berkah. Saya lihat pasangan lain yang sulit punya anak. Mereka mengadopsi anak, dan mereka tetap bahagia. Apalagi si Sok. Saya sudah merawatnya sejak dia masih bayi. Perasaan kami sangat dalam seperti ini. Jika saya bisa melewati ego, melewati prasangka, mungkin kebahagiaan masih ada dalam jangkauan. Hanya saja rintangan psikologis itu terlalu besar. Saya maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Saya butuh dorongan. Sebuah penegasan yang pasti, agar saya berani melangkah di jalan yang sulit ini. Kamu sedang perlahan-lahan menemukan jawaban untuk diri kamu sendiri. Kamu menyadari kebahagiaan tidak terletak pada darah daging, tapi terletak pada ikatan dan kasih sayang. Kamu juga menyadari pengampunan bisa menjadi kunci untuk membuka pintu baru. Daripada menutup segalanya, tapi untuk sampai pada keputusan akhir, kamu harus menetapkan pikiran kamu dengan jelas. Jika kamu memilih memaafkan, itu haruslah pengampunan yang utuh, tidak setengah-setengah, tidak menyiksa setelahnya. Kamu harus menetapkan kamu adalah satu-satunya ayah si Sok. Tidak ada yang bisa menggantikan. Kamu harus cukup berani untuk menjadi sandaran bagi istri kamu, agar dia merasa aman untuk menebus kesalahannya.
Apakah kamu merasa punya cukup kekuatan untuk menjadi pahlawan di keluarga kamu sendiri? Atau kamu masih ingin menjadi korban agar bisa meratap? Saya sudah lelah menjadi korban, Bapak. Beberapa hari ini saya menangis dan murung, tidak menyelesaikan apa-apa, hanya membuat diri saya layu. Saya ingin bangkit, ingin mengendalikan hidup saya. Saya tidak ingin 2 lembar kertas tes itu menentukan nasib saya lagi. Saya ingin menulis sendiri kelanjutan cerita hidup saya. Saya sudah memikirkan matang-matang. Saya tidak bisa meninggalkan si Sok. Dia adalah bagian dari hidup saya. Walaupun ilmu pengetahuan bilang tidak, hati saya tetap bilang ya. Saya juga tidak mau orang tua saya menderita. Dan jauh di lubuk hati, saya masih sayang istri, masih menyayangkan ikatan suami istri selama 4 tahun ini. Saya ingin mencoba sekali ini, bertaruh pada hati manusia, bertaruh pada kemurahan hati. Tapi saya masih butuh metode, sebuah cara untuk bicara dengan istri saya, supaya dia menerima, supaya dia mengerti batasan saya. Saya tidak mau pengampunan saya dianggap lemah, dianggap mudah. Bapak Tantowi, Bapak adalah orang yang berpengalaman. Tolong tunjukkan jalan dan langkah-langkahnya kepada saya. Saya harus mulai dari mana? Harus mengatakan apa, supaya saya bisa mempertahankan rumah tangga, tapi juga mempertahankan harga diri seorang pria. Saya percaya pada Bapak, tolong bantu saya. Kamu sudah mengalami perubahan yang kuat dalam pikiran. Itu adalah hal yang paling menggembirakan. Dari putus asa ingin mati, kamu sudah ingin bangkit, ingin menguasai hidup. Kamu ingin mempertahankan anak, mempertahankan rumah, dan mempertahankan istri yang salah dengan kemurahan hati, tapi harus ada prinsip. Itu adalah pemikiran dari seorang pria dewasa sejati. Baiklah, Nia, coba kamu tarik napas yang sangat dalam. Saya sudah mendengar seluruh hati kamu, mengerti semua sudut terdalam dari rasa sakit kamu. Sekarang bukan saatnya untuk meratap lagi, tapi saatnya untuk bertindak. Kamu butuh skenario yang jelas untuk pertemuan penentu nasib dengan istri kamu. Saya akan menjabarkan untuk kamu 2 jalan, 2 pilihan penting yang harus kamu pertimbangkan dengan sangat hati-hati sebelum kamu keluar dari program ini untuk pulang ke rumah. Kamu dengarkan baik-baik ya, karena ini akan menjadi panduan untuk sisa hidup kamu. Nak Nia, saya sudah mendengarkan seluruh curahan hati kamu sepanjang sesi ini. Dari rasa sakit yang luar biasa saat mengetahui kebenaran, sampai siksaan batin, dan juga secercah harapan tipis yang kamu coba pertahankan. Sekarang hak untuk memutuskan sepenuhnya ada di tangan kamu. Kamu sedang berdiri di persimpangan jalan. Dan saya akan menjabarkan untuk kamu 2 jalan yang paling jelas, agar kamu bisa mempertimbangkan. Dengarkan baik-baik, karena ini akan menentukan sisa hidup kamu.